Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ikhwan fillah azakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah kita bisa berkumpul memanfaatkan waktu yang tidak terlalu panjang, namun jika kita gunakan untuk kebaikan, insyaallah kita akan mendapatkan kebaikan. Bahkan terdapat fadilah yang disebutkan oleh Nabi SAW ketika kaum muslimin berkumpul di masjid rumah Allah mempelajari agama Allah, maka paling tidak Allah akan menurunkan rahmatnya. Kemudian Allah menjadikan para malaikat mengelilingi kita, yakni mendoakan kita. Kemudian ditambahkan lagi, Allah Subhanahu wa taala akan memuji kita di hadapan para makhluknya yang di langit. Oleh karena itu kesempatan yang sempit antara maghrib dengan isya ini kita gunakan untuk kebaikan. Ditambahkan lagi disebutkan oleh para ulama, seorang yang menunggu sholat maka dia dicatat sebagai orang yang sedang sholat. Artinya kita duduk sambil mendengar, sambil mencatat, sambil mempelajari, kita telah mendapatkan fadilah yang banyak tadi yang kita sebutkan. Kemudian juga kita ditulis sebagai orang-orang yang melaksanakan sholat. Wala yazalu fi sholatin man tadharas shalah. Kata Nabi, senantiasa seorang itu dicatat sebagai orang yang sholat selagi kita menunggu sholat. Di depan kita ada sholat isya, maka niatkan juga untuk menunggu sholat isya, kemudian mendengar ilmu agama, apalagi yang kita bahas seperti yang disebutkan dalam muqaddimah tadi, bahwa kita akan membahas sebuah kitab Khasaisul Mustafa, keistimewaan manusia terpilih, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tambahan muqaddimah, maka Islam adalah agama yang mengajarkan kepada kita pertengahan dalam segala hal. Tidak berlebihan, tidak pula yaitu terlalu meremehkan. Itu ciri khas agama Islam dalam segala hal. Maka ketika Islam mengajarkan kepada kita pertengahan dalam segala hal, sehingga orang-orang yang mengaku agama Islam itu sudah mestinya memiliki sifat pertengahan dalam segala hal juga. Dan itulah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbeda dengan kaum yang berlebihan atau terlalu meremehkan, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana orang-orang Nasrani melampaui batas berlebih-lebihan tentang Al-Masih Isa bin Maryam. Bahkan mereka mengatakan Al-Masih ibnullah. Isa Al-Masih itu adalah anaknya Allah. Berbeda kebalikannya orang-orang Yahud. Orang-orang Yahudi ketika mereka meremehkan Nabi dan Rasul mereka, maka mereka membunuhi para Nabi, dibunuh satu persatu, atau ada usaha untuk membunuh para Nabi. Maka Islam letaknya pertengahan. Ketika ada Nabi Muhammad SAW, maka orang-orang Islam itu taat dan patuh kepada hukumnya. Kemudian membenarkan setiap berita Rasul, menjauhi setiap larangannya, ditambahkan lagi yang terakhir, mencintai beliau di atas segala yang kita cintai dari urusan dunia. Dan itu ciri khasnya orang yang beriman, mencintai Rasulullah lebih daripada cintanya kepada dirinya sendiri, dari orang tuanya, dari istrinya, dari anak-anaknya,
dan dari seluruh manusia. Baru sempurna iman seorang yang beriman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagaimana disebutkan oleh para ulama bahwa manusia secara umum dan khususnya orang-orang yang mengaku beriman, sekali lagi khususnya orang-orang yang mengaku beriman, dalam hal khasais, kekhususan atau keistimewaan Rasulullah itu terbagi menjadi 3 macam atau 3 kelompok, ya. Dalam hal keistimewaan Nabi Muhammad SAW, maka kaum muslimin terbagi menjadi 3 kelompok. Tentu saja yang paling bagus adalah yang pertengahan. Yang pertama yang disebutkan oleh para ulama adalah mereka-mereka yang berlebihan menyikapi keistimewaan Rasulullah SAW. Jadi penghormatan kepada Nabi bagus, namun penghormatan yang berlebih-lebihan maka ini bisa saja akhirnya keluar dan menyimpang dari jalur yang benar. Menghormati Nabi wajib, tapi kalau berlebihan maka itu tidak bagus. Sampai-sampai mereka nanti akan kita sebutkan bagaimana kelebihan-kelebihan yang ditetapkan oleh orang-orang yang berlebihan ini, ya. Kemudian lawannya adalah orang-orang yang terlalu meremehkan kelebihan-kelebihan Nabi, dianggap tidak ada sama sekali, tidak menggubris. Mereka mengatakan sama saja Nabi dengan manusia biasa, tidak ada kelebihan apa-apa. Maka ini kelompok yang kedua, kebalikan daripada yang pertama. Lalu yang ketiga, itulah yang disebutkan oleh para ulama sebagai kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah, menyikapi kelebihan-kelebihan Rasulullah itu sesuai dengan syariat. Oleh karena itu, ikhwan fillah azakumullah, kenapa kita bahas masalah ini? Karena banyak orang yang berlebihan, juga ada yang meremehkan apa yang berkaitan dengan keistimewaan Rasulullah SAW. Bahkan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terutama masalah berlebihan ini mulai muncul banyak, melampaui batas dalam menyikapi Rasul atau kelebihan-kelebihan Rasul. Bukankah kita mendengar ada orang mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad itu tidak meninggal dunia? Pernah dengar? Ada. Bahkan mereka meyakini demikian ketika mereka mengadakan sebuah perkumpulan, mereka meyakini bahwa Nabi Muhammad hadir. Maka kita katakan ini termasuk salah satu bentuk sikap berlebih-lebihan kepada Nabi Muhammad SAW. Bukankah pada saat Rasulullah meninggal dunia sempat terjadi pada diri Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau tidak meyakini Rasulullah meninggal dunia karena apa? Karena cintanya kepada Rasulullah, karena musibah yang terlalu berat sehingga dia seolah-olah tidak percaya, lupa ayat-ayat yang menunjukkan bahwasanya innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Umar sampai lupa ayat mengatakan bahwasanya sungguhnya engkau wahai Muhammad akan mati dan mereka juga akan mati. Tetapi ketika diingatkan oleh Abu Bakar radhiyallahu an, maka segera sadar Umar bin Khattab. Tetapi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini menunjukkan kepada kita bahwa akan terus ada orang-orang yang meyakini dengan keyakinan berlebihan. Nah, seperti ini harus diingatkan. Ya. Bagaimana mengingatkannya? Tidak usah terlalu jauh. Paling tidak kita mengingatkan diri-diri kita supaya tidak menyimpang dari keyakinan yang benar. Kemudian kita ingatkan orang-orang dekat kita, ku anfusakum wa ahlikum naro. Itu yang paling penting. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Masih banyak nanti akan kita sebutkan beberapa contoh bagaimana orang-orang yang mengaku muslim, mukmin tetapi berlebihan melampaui batas menyikapi kelebihan-kelebihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai ada mereka yang meminta-minta kepada Rasul, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kelihatan ketika mereka mengunjungi kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka teriak-teriak memanggil-manggil Rasulullah seolah-olah Rasulullah hidup. Ya, padahal yang disyariatkan hanyalah mengucapkan salam, penghormatan, salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenyataannya demikian.
Ada pula yang mengusap-usap kuburnya Rasulullah. Dan masih banyak sekali aktivitas-aktivitas yang kalau kita tinjau kembali ternyata itu adalah asal usulnya keyakinan yang berlebihan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu kita pilihkan sebuah kitab, dan kitab ini kita pilihkan karena cukup ringkas tapi tidak terlalu ringkas, ya. Kalau kita ambil kitab-kitab para pendahulu dari kalangan para ulama itu sangat tebal. Ketika ada kitab Imam Suyuti dan lain sebagainya itu ada tentang keistimewaan Rasulullah, ya, cuman masih bercampur, tidak tertib atau tidak urut. Kemudian ada kadang-kadang bercampur antara keistimewaan Rasulullah di masa hidup dengan ketika meninggal dunia, kadang-kadang bercampur, atau kadang-kadang bercampur pula antara keistimewaan Rasulullah dibandingkan dengan para nabi dengan keistimewaan Rasulullah dibandingkan dengan umatnya, kadang-kadang bercampur. Maka kitab ini kita lihat adalah sistematis, kemudian dibeda-bedakan apakah ini kelebihan Rasulullah dibandingkan dengan nabi dan rasul, ataukah ini kelebihan Rasulullah dibandingkan dengan umatnya, yaitu kaum muslimin. Dan insya Allah akan kita bahas satu persatu. Oleh karena itu menyingkat waktu, ikhwan fillah azakumullah, kitab ini ditulis oleh seorang ahlinya, doktor, ya, As-Sadiq Ibnu Muhammad Ibnu Ibrahim, dan kitab ini adalah salah satu atau kitab ini adalah termasuk risalah magisternya beliau ketika beliau berada di Jami'ah Islamiyah Al-Madinah An-Nabawiyah. Dan kemudian beliau sekarang sudah mengambil gelar doktor, sehingga beliau lebih mumpuni lagi dalam hal yang seperti ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, langsung kita baca pada Al-Faslul Awwal, yaitu pada halaman 25. Insyaallah. Di situ ada kalimat Al-Faslul Awwal khasaisun Nabi sallallahu alaihi wasallam duna jami'il anbiya. Keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan seluruh para nabi. Jadi nabi memiliki hal ini, tapi hal ini tidak dimiliki oleh semua nabi. Tidak dimiliki oleh Nabi Musa, Isa, Dawud, Ibrahim, Nuh, Adam, ya, Isa dan lain sebagainya. Tidak dimiliki. Lalu di dalam bab ini ada dua pembahasan, wa fihi mabhatsani. Al-awwalu khasaisun Nabi sallallahu alaihi wasallam duna jami'il anbiya sallallahu alaihi wasallam fil hayati dunya. Keistimewaan yang dimiliki Nabi Muhammad tidak dimiliki oleh para nabi yang lain dalam urusan kehidupan dunia. Ini yang pertama. Yang kedua, khasaisun Nabi sallallahu alaihi wasallam duna jami'il anbiya sallallahu alaihi wasallam fil hayatil akhirah. Yang kedua nanti akan ada dibahas, yaitu keistimewaan Nabi yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain, tapi dalam urusan akhirat. Ya, kalau contoh yang pertama, itu Al-Quran. Al-Quran secara khusus diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain, dan itu di dunia. Makanya nanti di pertama kali membahas adalah Quran. Contoh yang kedua, keistimewaan Nabi yang tidak dimiliki oleh para Nabi sebelumnya dalam urusan akhirat masih banyak. Apa contohnya? Pemegang kunci surga. Itu dimiliki Rasulullah. Manusia pertama kali masuk surga. Kemudian juga syafaat khusus, ya, al-uzma, yang paling besar dimiliki Rasulullah di padang mahsyar. Rasulullah juga punya yang namanya yaitu telaga, ya, telaga yang di padang mahsyar, haud. Lalu ada pula sungai Al-Kautsar. Ini semuanya dimiliki hanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan nanti akan banyak dijelaskan. Oleh karena itu, kita langsung membaca khasaisun Nabi sallallahu alaihi wasallam duna jami'il anbiya alaihi mussalam fil hayatid dunya. Keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak dimiliki oleh para nabi lain dalam kehidupan dunia. Ya. Pertama, ikhtisasun Nabi sallallahu alaihi wasallam
bi anna ayatihi al-uzma fi kitabihi. Ini yang pertama dan paling utama. Bahkan ini adalah yang paling kekal. Apa itu? Keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sesungguhnya tanda-tanda kebesarannya yang paling besar adalah dalam kitab suci Al-Quran. Ini adalah keistimewaan yang paling besar yang dimiliki oleh Rasulullah Muhammad SAW, tidak dimiliki oleh yang lainnya, dan ini dimiliki di masa hidupnya, Al-Quran. Makanya para ulama menyebutkan ini adalah ayat. Dalam bahasa yang lain biasa disebut mu'jizah. Ya, mukjizat, ayat itu sama saja. Sebagian mengatakan lebih baik disebut ayat. Ya. Tetapi tidak masalah kita sebutkan mukjizat. Beliau mengatakan Al-Qur'anul kalamullah ta'ala al-munazzal ala rasulihil amin liyakuna nadhiran lil alamin. Quran itu adalah kalamullah. Artinya bukan makhluk. Ya. Ketika mengatakan makhluk, maka konsekuensinya dia mengingkari sifatnya Allah, karena Quran itu kalamnya Allah, dan kalamnya Allah itu adalah sifat, bukan makhluk. Dan dalam Al-Quran disebutkan bahwa Al-Quran ini kalam, ya, kalamnya Allah. Kalam itu pembicaraannya Allah, bicaranya Allah, yang kemudian turun kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian ditulis, ya, dahulu ditulis di mana saja, di lembaran-lembaran, di kulit-kulit, di dinding-dinding, di botol-botol, ya, di lauh. Jadi dahulu kalau orang sekolah itu pakai lauh, papan, ya, papan mungkin lebarnya 30 kali 40 gitu kira-kira sentimeter. Itu kalau orang sekolah begitu. Jadi ditulis pakai apa? Pakai tinta atau pakai apa semisalnya. Ketika ditulis kemudian bisa dihapus. Jadi Quran dahulu ditulis demikian, kemudian dibukukan pada zaman Utsman Ibn Affan, disepakati oleh semua sahabat Nabi yang ada. Artinya ini termasuk sunnah khulafa ar-rasyidin, bukan urusan bid'ah yang dilarang oleh Nabi. Kemudian juga dihafalkan oleh manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu cara Allah menjaga Al-Quran tetap asli. Berdustalah orang yang mengatakan bahwa Al-Quran ini ada kekurangan, seperti yang dikatakan oleh kaum Syiah. Karena Allah mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami sendiri yang menjaganya. Allah bisa menjaga Al-Quran dengan cara apapun. Satu, dibukukan dalam mushaf dengan kesepakatan para sahabat Nabi. Dimudahkan oleh Allah sebagian manusia yang menghafal Al-Quran, ya. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, masih banyak cara yang dikehendaki oleh Allah untuk menjaga Al-Quran. Kemudian beliau mengatakan wa huwa alladzi sammahu Allahu nuran mubina. Al-Quran ini dinamai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nur mubin, nuran mubinan, cahaya yang menjelaskan. Jadi cahaya menjelaskan. Menjelaskan apa? Menjelaskan antara kebenaran dengan kebatilan. Makanya dalam Al-Quran sendiri, Al-Quran ini disifati dengan furqan, pembeda antara yang hak dengan yang batil. Jadi kalau kita ingin belajar Islam, pertama kali yang kita pelajari Al-Quran. Karena apa? Karena Al-Quran itu isinya hukum, menjelaskan antara hak dengan batil. Bahkan dalam Quran juga disebutkan tibyanan likulli syai'. Quran itu menjelaskan segala sesuatunya tanpa kecuali. Meskipun kadang-kadang Allah tidak menyebutkan nama suatu benda, ya, apakah ini haram atau halal, tapi paling tidak Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pokoknya atau sifatnya. Makanya sebagian para ulama mengatakan ketika ditanya, apakah dalam Quran itu ada rokok, kalimat rokok? Jawabannya ada, tapi Allah menyebutkan tidak dengan cara kalimat rokok, tetapi Allah menyebutkan sifatnya. Apa itu?
Allah mengatakan wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Di antara yang dikerjakan Rasulullah sebagai Rasul adalah menghalalkan yang baik-baik dan mengharamkan yang buruk-buruk. Tanya kembali, rokok baik atau buruk? Tidak bisa mengelak, pasti akan mengatakan buruk. Kalau baik, coba suruh istri anakmu untuk merokok. Kalau baik, tidak akan mungkin, ya kan? Coba ketika bekerja, ketika sedang serius gentingnya, ketika sedang penting-pentingnya sambil merokok kalau baik. Ketika melapor kepada orang penting sambil merokok, coba kalau baik. Semua orang akan mengatakan itu tidak baik. Nah, kalau itu adalah buruk, khaba'ith. Nah, kalau khaba'ith maka masuk dalam kategori wa yuharrimu 'alaihim al-khaba'ith. Mengharamkan, yaitu Nabi Muhammad dengan wahyu dari Allah itu mengharamkan buat kalian yang buruk-buruk. Lengkap Al-Qur'an. Ya. Ada orang bertanya, "Enggak ada dalam Al-Qur'an MLM?" Ada. Ada kira-kira MLM. Dalam Quran ada kira-kira. Hukum MLM. Jenis perdagangan MLM ada enggak dalam Quran? Ada. Tetapi Allah SWT menyebutkan tidak dengan cara MLM. Tetapi apa? Tetapi dalam kategori mungkin ada ribanya, mungkin ada ghararnya, mungkin ada spekulasinya dan semisalnya. Itu termasuk kategori yang terlarang dalam hukum Islam. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita harus rujuk kembali kepada Al-Qur'an. Karena dalam Al-Qur'an itu akan disebutkan segala sesuatunya kalau kita mempelajarinya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wa huwal wahyul ladzi auhahu Allahu ila rasulih, dan Al-Qur'an adalah wahyu Allah. Jadi bukan buatan manusia, bukan buatan Rasul. Subhanallah, sekarang ini zamannya medsos. Ternyata banyak sekali orang-orang yang mengatakan bahwa Al-Qur'an ini adalah tulisan Muhammad. Tulisan Muhammad itu ada. Ya, dan semakin ramai sekarang diperbincangkan karena medsos. Kalau dulu kan tidak, orang paling mulut ke mulut, jadi agak susah tersebarnya. Sekarang semua tanpa batas. Semua tersebar. Memang ada sisi positif medsos kalau digunakan untuk kebaikan, tapi kalau untuk kejelekan pun juga semakin cepat kejelekan itu. Makanya kita harus pandai-pandai, yaitu menggunakan medsos. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Beliau mengatakan wahyu Allah, Al-Quran ini diwahyukan oleh Allah kepada Rasulnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma minal anbiya'i nabiyyun illa u'tiya minal ayati ma mithluhu amana alaihi al-bashar wa inna ma kana alladhi utituhu wahyan awhahu Allahu ilai fa arju an akuna aktsarahum tabi'an yaumal qiyamah muttafaqun alaih wal lafdhu lil Bukhari lidza fal Qur'anul Karim wa akhassu mu'jizatil Mustafa. Nabi mengatakan tidak ada seorang nabi pun melainkan pasti akan diberikan oleh Allah beberapa mukjizat yang mana dengan mukjizat itu manusia akan beriman. Hanya saja aku ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mukjizat berupa wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepada aku, yaitu Al-Qur'an. Maka aku berharap supaya aku adalah manusia yang terbanyak pengikutnya pada hari kiamat. Dan memang Allah mengabulkan. Allah mengabulkan bahwasanya pengikut Nabi Muhammad ini jumlahnya banyak. Dan Nabi Muhammad SAW itu berbangga-bangga dengan jumlah kaum muslimin yang sangat banyak. Lebih banyak dari kaumnya Nabi Musa, Nabi Isa dan lain sebagainya. Makanya kita saksikan Islam terus berkembang. Meskipun banyak orang yang tidak suka. Ya. Karena memang Allah menyatakan demikian. Walau karihal musyrikun, meskipun orang-orang musyrik tidak suka, walau karihal kafirun, meskipun orang-orang kafir tidak suka, tapi terus berjalan kebenaran ini. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, beliau mengatakan hadis ini muttafaqun alaih, lafadznya Bukhari. Oleh karena itu kata beliau, Quran yang mulia ini adalah mukjizat Nabi Al-Mustafa yang paling khusus. Jadi tidak ada kesamaan sama sekali dengan yang lain.
Bahkan para ulama mengatakan ketika ditanya, kalau Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad, ada yang sama, apa itu? Allah menurunkan juga Injil, ya, kemudian Zabur kepada nabi-nabinya, Taurat, Suhufu Ibrahim, dan lain sebagainya. Kan sama saja? Jawabannya tidak sama. Kenapa demikian? Banyak sekali perbedaan-perbedaan yang tidak mungkin disamakan antara Al-Quran dengan kitab yang lain. Paling tidak kita katakan bahwasanya Al-Quran adalah kitab yang sempurna dan tidak akan ada perubahan sama sekali sampai hari kiamat. Lalu yang kedua, Al-Quran ini bisa dihafalkan dan dimudahkan oleh Allah menghafalnya. Siapa saja yang mau menghafal pasti bisa. Jadi nggak ada kata saya tidak bisa menghafal Quran, itu nggak ada. Ya, karena Allah memudahkan. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Sesungguhnya kami mudahkan Al-Quran ini untuk diingat. Jadi kalau ada orang yang mencoba menghafal Quran tapi tidak bisa hafal, itu bukan salah ayatnya, bukan salah Qurannya, tapi mungkin ada halangan dari sisi kitanya. Mungkin kita menghafal tapi sehingga tidak hafal, kurang serius, ya kan? Mungkin kita menghafal tapi terlalu sibuk menghafal tapi pikirannya jualan, ya tidak bisa hafal. Kita menghafal tapi banyak sekali godaan, gangguan, ya. Kita menghafal tapi pikirannya kemana-mana, macam-macam. Kalau seorang yang biasa saja, dan ini pengakuan mereka-mereka yang menghafal Al-Quran dan sudah selesai menghafal Al-Quran, kalau ditanya pengasuhnya atau pembimbingnya, ditanya mereka yang sudah selesai hafal Al-Quran itu bagaimana orangnya, biasa, tidak harus jenius gitu loh. Dan itu kenyataan. Jadi siapa saja yang bisa atau mencoba menghafal Al-Quran, meluangkan waktunya menghafal Al-Quran, pasti bisa menghafalnya. Beda lagi kalau orang itu mungkin IQ-nya betul-betul rendah, ketika mendengar lalu lupa, bahkan dirinya sendiri lupa. Ini lain lagi, ini ada kekurangan. Tapi selagi orang normal, ya, atau rata-rata lah seperti kita misalnya, itu pasti bisa dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghafal Quran. Ya memang kadarnya lain-lain, kadang-kadang setahun hafal selesai, ada yang sampai setahun setengah, ada yang sampai 2 tahun. Tapi sebenarnya dimudahkan oleh Allah. Itulah pembeda antara Al-Quran dengan kitab yang lain. Dan subhanallah, dikatakan oleh sebagian para ulama bahwa banyak orang-orang yang memeluk agama Islam itu menghafal kitab suci Al-Quran, tapi tidak diketahui adanya orang-orang yang memeluk agama dan punya kitab selain Al-Quran, lalu mereka menghafal kitab tersebut. Apalagi beda-beda kitab suci perjanjian lama dengan baru beda, gimana ngapalnya kan gitu. Tapi Al-Quran maka masih asli dan bisa dihafal. Bahkan ikhwan fillah azakumullah, kalau kita pergi ke Mekah misalnya, imam Masjidil Haram salah mengucapkan salah satu ayat, maka pasti ada yang menegur. Yang menegur kalau ditoleh lihat, bukan orang Arab, bukan orang Arab yang menegur, ya, ternyata orang Afrika, ternyata orang Indonesia, ternyata orang Malaysia dan lain sebagainya. Apa ini maksudnya? Ini maksudnya adalah membuktikan bahwa Al-Quran itu sama seluruh dunia, tetap sama, ya. Jadi antum pun bisa menegur Syekh Sudes misalnya, kalau salah beliau, tapi syaratnya antum betul hafal atau enggak. Jangan-jangan antum menegur ternyata antum yang salah, gitu loh, ya. Karena kita kadang-kadang terlalu semangat ya, ketika imam belum salah loh ya. Kadang-kadang imam itu belum salah, sudah disalahkan. Kadang-kadang imam itu karena terlalu panjang bacaannya sehingga dia mengambil nafas dikira lupa, ya kan? Lalu diingatkan. Yang ingatkan enggak satu, sak masjid. Nah, ini keterlaluan sebenarnya, enggak boleh seperti ini. Oleh karena itu, kenapa sih Rasulullah mengatakan liyalini ulul ahlami minkum wan nuha? Hendaklah yang dekat aku ketika salat itu adalah orang-orang yang punya akal dan orang yang cerdas atau pandai. Apa di antara fungsinya? Supaya ketika ada kekurangan, kekeliruan, lupa, itu ada yang menegur, dan yang menegur adalah orang yang paling dekat. Atau mungkin ketika Rasulullah batal, yang paling dekat, yang pandai inilah yang menggantikan posisi Rasulullah. Jadi tidak sia-sia Rasulullah memilih orang di belakangnya sebagai
makmum itu adalah orang-orang yang disifati dengan mengerti, pandai dan semisalnya. Ketika ada kesalahan pun tidak harus semua yang mengingatkan, satu cukup. Ya, bahkan sebagian para ulama mengatakan kita pun kalau mengingatkan imam yang salah itu pikir-pikir dulu. Ya. Jadi kalau misalkan dia membaca surat, kemudian di tengah suratnya ada kesalahan, tapi sudah terlanjur beberapa ayat lewat, ya sudah biarkan saja. Jangan ditegur lagi, akhirnya balik lagi bingung imamnya. Ya. Kenapa demikian? Karena bacaan tersebut adalah bacaan sunnah. Lain hanya kalau salah Al-Fatihah harus ditegur. Karena Al-Fatihah merupakan rukun salat. Kalau salah tidak boleh dan tidak sah salatnya. Tapi kalau surat setelah Al-Fatihah hukumnya sunnah. Dikatakan oleh para ulama, ketika kita mengingatkan kesalahan bacaan selain Al-Fatihah, itu lihat-lihat dulu, kalau memang maslahat ia diingatkan, kalau tidak biarkan saja. Nanti setelah sholat diingatkan. Ya, apalagi kita mengingatkannya juga ragu, tambah bingung imamnya. Ya, kadang-kadang begitu. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Cuman juga kadang-kadang sang imam pun juga harus perhatian. Kalau mengimami pakai ayat-ayat surat-surat yang sudah dipermudah oleh Allah, yang sudah hafal betul. Ya, yang betul-betul hafalannya seperti hafalan membaca Al-Ikhlas, itu yang dibaca. Karena Allah mengatakan faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah yang mudah bagimu dari ayat-ayat Al-Qur'an. Jadi bukan dijadikan kesempatan jadi imam kemudian melatih hafalan. Jangan. Atau kebetulan menjadi imam maka ngecek hafalan yang sangat panjang. Kasihan makmumnya, ada batasannya. Rasulullah memerintahkan kita untuk memperpendek salat ketika menjadi imam sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi hadza yaqulul Mawardi rahimahullah wal Qur'anu awwal mu'jizin da'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ila nubuwwatihi. Maka Al-Qur'an kata Al-Mawardi, ya. Ini termasuk salah satu gurunya Imam Syafi'i. Beliau mengatakan Quran itu adalah mukjizat pertama kali yang mana Allah Subhanahu wa taala menyeru dengan kenabian. Jadi pertama kali kenabian itu dijadikan nabi itu dijadikan sebagai nabi itu dengan Al-Qur'an. Ya, dengan Iqra. Dan Iqra itu termasuk bagian daripada Al-Qur'an. Fasada'a fihi birisalati, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebarkannya dengan membawa risalahnya Allah. Wa khussa bi'ijazihi min jami'i rusuli, dan Rasulullah SAW dikhususkan, diistimewakan dengan kemukjizatan Al-Qur'an ini dibandingkan dengan semua rasul-rasulnya. Wa in kana kalaman malfudhan wa qaulan mahfudhan li thalathati asbabin sara bihinna min akhassi ijazihi. Meskipun hanya dengan ucapan, dilafadzkan perkataan dan dihafalkan, dan itu karena 3 sebab, yang mana 3 sebab ini menjadikan Quran adalah mukjizat yang paling besar, yang paling jelas, nampak, gamblang. Di antara sebabnya adalah yang pertama, ahaduhuma anna mu'jiza kulli rasulin muwafiqun lil aghlabi min ahwali asri. Bahwasanya mukjizat itu diturunkan oleh Allah kepada setiap rasul itu sesuai dengan yang dominan pada kondisi zamannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala kalau akan menunjukkan mukjizat itu menolong rasulnya, ya, itu biasanya disesuaikan dengan kondisi apa yang digemari oleh masyarakat saat itu. Apa yang digemari oleh masyarakat saat itu, turunlah mukjizat yang semisal itu. Wasyai'ul muntashiru min nasi dahrihi, sesuai dengan apa yang tersebar di kalangan manusia pada zaman itu. Dicontohkan li'anna Musa alaihi salam hina bu'itsa fi asis sahara khussa min falakil bahri yabasa wa qalbil asa hayyatan ma bahara kulla sahirin wa adhalla kulla kafir. Lihat bagaimana Nabi Musa, beliau diutus tatkala zamannya itu penuh dengan tukang sihir. Banyak orang-orang yang melakukan sihir. Ya. Jadi mereka itu kadang-kadang ada festival tahunan, isinya adalah duel antara sihir yang satu dengan yang lain.
Yang menang nanti diadu dengan yang lain lagi, yang lainnya, kemudian diangkatlah sebagai juara, satu kemudian didekatkan kepada penguasa, menjadi tangan kanan penguasa, tukang sihirnya raja. Itu dulu begitu. Nah, tatkala Nabi Musa hidup diutus di zaman penuh tukang sihir, maka Allah memberikan keistimewaan, kemampuan Nabi Musa membelah lautan menjadi kering. Ya. Sehingga bisa dilewati. Ini mukjizat. Sedangkan tukang sihir tidak bisa melakukan sampai seperti ini. Kemudian Allah pun mentakdirkan apa? Merubah tongkatnya Nabi Musa menjadi ular betulan. Kalau sihir, tongkat itu hanya menjadi ular-ularan. Ya. Jadi bukan ular yang sesungguhnya. Pandangan mata saja dibuat takut. Tapi kalau Musa diberikan tongkat, yang mana tongkatnya itu kalau dilemparkan menjadi ular betulan, sehingga memangsa ular-ular sihir mereka. Jadi diimbangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ini menjadikan apa? Menjadikan tukang-tukang sihir itu terkejut, kalah. Dan akhirnya orang-orang kafir saat itu pun menjadi hina. Gimana tidak hina? Sihir selama ini dieluk-elukan, ya, menjadi juara, sehingga didekatkan kepada raja, tapi tiba-tiba dihabisi oleh yaitu tongkatnya Nabi Musa yang berubah dengan izin Allah menjadi ular betulan yang besar, memangsa sihir-sihir mereka. Yang kedua, wa bu'itsa Isa alaihi salam fi asr tib fa khussa min ibra'iz zamna wa ihya'il mauta ma adhasha kulla tabibin wa azhala kulla labib. Ini yang kedua. Kita tahu bagaimana Nabi Isa hidup di zaman yaitu orang-orang menggeluti yang namanya tib. Apa tib itu Isa? Dulu nggak ada dokter ya. Menggeluti yaitu pengobatan. Ya. Jadi mereka-mereka ini gemar yaitu mencari ilmu bagaimana cara mengobati orang sakit. Atau mereka masing-masing menjadi tabib. Mereka merasa bahwasanya ini adalah perkara yang penting sehingga mereka mempelajarinya. Maka Nabi Isa pun diberikan keistimewaan mukjizat. Apa itu diantaranya? Diantaranya adalah Allah mentakdirkan dia bisa menyembuhkan orang sakit yang menaun, zamna. Jadi sakit-sakit yang lama bisa disembuhkan oleh Nabi Isa. Bahkan Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang telah mati. Yang ini bisa mengalahkan yaitu apa? Yaitu tib tadi. Tabib-tabib saat itu takluk tunduk semuanya. Ya. Lalu yang ketiga, walamma bu'itsa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fi asril fasahah wal balaghah khussa bil Qur'ani fi i'jazihi. Maka tatkala Nabi Muhammad, ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus pada zaman apa? Pada zaman mereka gemar dengan syair, bahasa dan lain sebagainya. Mereka dibuat serius atau dibuat takjub dengan keindahan bahasa. Jadi mereka kalau menyerang suatu kaum atau musuh itu dengan perang syair dahulu, sebelum perang fisik. Maka Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan Nabi Muhammad dengan mukjizat Quran yang keindahan bahasanya luar biasa. Nanti akan kita sebutkan buktinya. Wa ijazu bima ajaza anhul fusaha, sehingga melemahkan orang-orang yang memang ahli bahasa. Sampai-sampai ada orang yang ahli syair paling terkenal pada zaman Rasulullah takluk, dan dia mengatakan ketika mendengar satu ayat, ya, mendengar satu ayat, maka dia mengatakan, saya ahli bahasa, saya mengetahui keindahan bahasa, tapi ketika melihat ayat, mendengar ayat ini, maka ini bukan kalamnya manusia, melampaui kalamnya manusia yang paling indah. Wa ad'ana lahul bulagha, sehingga menaklukkan orang-orang yang cerdas. Wa taballada fihi asy'ara, orang-orang yang bersyair itu menjadi bodoh. Artinya apa? Sudah mereka mengatakan, oh ya,
saya sekarang tidak ada kemampuan apa-apa ketika dibandingkan dengan Al-Quran. Liyakunal ajzu fihi aqharu wat taksiru fihi athhar. Supaya kelemahan itu, yaitu apa? Al-ajzu liyakunal ajzu fihi aqhar. Kemudian mukjizat ini lebih menang, dan wat taksiru fihi athhar. Kemudian Al-Quran akhirnya mengalahkan semua yang ada berupa, yaitu keahlian-keahlian dan keindahan bahasa yang diagung-agungkan oleh orang-orang atau bangsa Arab secara khusus pada zaman tersebut. Insya Allah kita akan sampaikan mengapa sih Al-Quran itu disampaikan dengan bahasa Arab kok tidak bisa bahasa yang lain. Insya Allah. Adzan dulu, setelah adzan mungkin ada yang bertanya, kalau tidak kita lanjutkan sejenak. Wallahu a'lam bishawab. Silakan adzan. Kita lanjutkan. Yang pertama, menjadikan alasan
bahwa Al-Quran adalah mukjizat yang paling istimewa. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala menurunkan mukjizat yang paling besar sesuai dengan kondisi dan kebiasaan umat saat itu. Ketika pada zaman Nabi Musa manusia merasa takjub dengan sihir, maka Allah menurunkan yang lebih baik daripada sihir. Ketika Nabi Isa diutus, manusia merasa takjub dengan pengobatan-pengobatan, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan mukjizat kepada Nabi Isa yang semisal bahkan lebih baik daripada pengobatan itu. Sampai Nabi Isa mampu menghidupkan orang yang mati saat itu. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW diutus pada zaman yang mana manusia merasa takjub dengan keindahan bahasa, maka Allah menurunkan mukjizat yang paling besar, sesuatu yang lebih indah daripada bahasa, yaitu Al-Quran, yang mana di dalamnya adalah untaian-untaian kalimat yang berbahasa Arab. Makanya para ulama mengatakan bahwa kalau kita ingin kaidah-kaidah bahasa Arab, maka ambil dari Quran, itu baku. Bahkan sampai-sampai para ulama itu menggali ilmu nahwu sharaf itu dari Quran asalnya. Jadi diambil kaidah-kaidahnya lalu kemudian menjadi sebuah ilmu bahasa Arab. Karena memang bahasa Arab banyak sekali luar biasa kelebihannya. Para ulama mengatakan bahwasanya Al-Quran berbahasa Arab ini dijadikan sebagai bahasa yang mendunia. Bahkan ini diakui oleh para peneliti dari barat, peneliti bahasa terutama. Di dalam sebuah majalah yang kalau nggak salah itu majalah Al-Azhar, ya, itu menceritakan ada seorang profesor peneliti bahasa dunia. Ini orang barat, orang kafir. Beliau ketika meneliti semua bahasa asing, terutama bahasa-bahasa yang kuat, yang mendunia, seperti bahasa Inggris diteliti, bahasa Arab diteliti, bahasa Jerman diteliti. Beliau mengatakan bahasa Arab ini mempunyai kekuatan yang luar biasa. Apa artinya kekuatan? Kekuatan dalam usul, ya, usul asal-usulnya. Kalau kita belajar bahasa Arab, itu kita mengetahui kok, ada satu kata itu bisa ditarik kemana-mana sampai belasan kata. Asal katanya satu, ya. Antum yang belajar bahasa Arab tahu ini. Jadi bisa belasan, bahkan bisa lebih daripada belasan. Dari satu kata usulnya. Kemudian juga bahasa Arab ini tidak banyak menerima yaitu apa? Masukan-masukan bahasa asing. Beda dengan bahasa kita. Bahasa kita ini sangat mudah berubah. Bahkan kalau kita lihat hari ini itu bahasa asli Indonesia itu cuman sekian persen saja, mungkin 80 atau 70%. Lainnya bahasa Inggris yang dimasukkan ke dalam bahasa Indonesia. Bahkan kalau kita lihat dari bahasa Indonesia itu banyak sekali yang asal usulnya bahasa Arab. Banyak sekali. Jadi kalau bahasa Arab tidak banyak menerima masukan-masukan bahasa asing. Kalau kita lihat bahasa Arab dijadikan bahasa Indonesia banyak sekali. Dari awal sampai akhir, awal bahasa Arab, akhir bahasa Arab. Ya. Zahir batin, bahasa Arab, bahasa Arab. Apa lagi? Lahiriah, ma'nawiyah, bahasa Arab semua. Kursi, ya. Apa lagi? Masjid. Sampai kita tidak punya bahasa khusus menerjemahkan masjid, itu tidak punya. Masjid apa bahasa Indonesianya? Ya masjid. Ternyata itu adalah bahasa Arab. Ya kan? Kursi juga demikian. Musolla, syura, musyawarah, apa lagi? Majelis. Masih banyak lagi hal-hal yang tidak bisa kadang-kadang kita terjemahkan kecuali kita mengenal dengan bahasa Arab itu jadi bahasa Indonesia. Imam, makmum. Apa bahasa Indonesianya makmum apa kira-kira? Yang mengikuti itu kan bukan terjemahan, itu artinya. Itu artinya. Ya kan? Makmum, ya makmum. Ya. Muadzin. Muadzin tukang adzan, itu artinya. Tapi terjemahannya tidak ada. Ya. Jadi ikhwan fillah azakumullah, ada ketaatan. Bahasa Arab juga taat, ta'ah. Apa? Kalau Bilal nama orang. Ya. Nama orang karena yang adzan adalah Bilal. Mestinya kalau kita menamai Bilal ya Abu Mahdhurah juga
Sama dengan Bilal tugasnya adzan. Ya. Jadi ikhwan fillah azakumullah masih banyak. Ada, coba terjemahkan nabi, apa artinya? Apa terjemahan nabi? Tidak ada ya nabi. Ya kan? Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini menunjukkan benar apa yang dikatakan oleh orang peneliti tadi bahwasanya bahasa Al-Qur'an, bahasa Arab ini adalah bahasa yang paling kuat jika dibandingkan dengan bahasa-bahasa yang lain. Apalagi bahasa kita ada ejaan lama, ejaan baru, ejaan yang disempurnakan, ya. Tadinya dulu adalah bahasa Melayu, kemudian dirubah lagi, tidak kokoh. Tapi bahasa Arab dari awal sampai hari kiamat seperti itu. Jadi nanti mungkin kita masa tua, kita punya cucu, jangan khawatir yang dipelajari oleh cucu kita bahasa Arab sama bukunya dengan buku kita, sama. Jadi kalau kita punya buku bahasa Arab simpan, ya nanti diajarkan kepada cucu atau di bawahnya lagi itu masih kepake. Tapi kalau belajar bahasa-bahasa yang lain itu berubah-berubah, kadang-kadang tidak kepake sama sekali buku ini. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ternyata Allah Subhanahu wa taala memilihkan bahasa Arab untuk bahasa Al-Qur'an tidak sia-sia. Ada orang mengatakan kenapa harus bahasa Arab? Jawabannya tadi, karena punya kelebihan banyak. Yang kedua karena Allah memberikan Al-Qur'an ini kepada Rasulullah saat itu berada di Arab, bangsa Arab. Maka Allah akan menurunkan Al-Qur'an itu atau mukjizat itu sesuai dengan bahasa kaum. Kalau kalian bertanya, kenapa harus bahasa Arab? Kita balik bertanya, kenapa Allah menurunkan Taurat itu dengan bahasa Ibrani? Ya karena umatnya saat itu bahasanya Ibrani. Kenapa pula Allah menurunkan Zabur itu dalam bahasa Qibtiyah? Karena memang umatnya saat itu berbahasa Qibtiyah. Dan itulah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum," dalam surat Ibrahim. Kami tidak akan mengutus seorang rasul pun kecuali dengan bahasa kaumnya. Supaya apa? Supaya sang rasul ini bisa menjelaskan kepada mereka, yaitu apa? Yaitu apa yang disampaikan berupa risalah ini. Jadi itulah kenapa Allah menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab. Di antara tadi dua jawaban tadi, yang ketiga kita katakan bahwasanya karena itu memang bahasanya Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikatnya, bahasanya ahlu surga, yaitu penduduk surga nanti bahasanya bahasa Arab. Jadi bahasa Arab ini kekal sampai hari kiamat pun akan terpakai, bahkan di alam barzakh pun juga pakai bahasa Arab. Makanya ketika orang dikuburkan maka datang malaikat kemudian bertanya, "Man rabbuka?" Apa lagi? "Wa ma dinuka wa man nabiyuka." Ini bahasa Arab juga. Jadi terpakai di dunia, di alam barzakh, dan di hari kiamat kelak. Wallahu a'lam. Mungkin ada yang bertanya, kami beri persilakan, ada sisa waktu mungkin 7 menit. Silakan kalau ada. Kalau ada silakan, kalau enggak ada kita lanjutkan sedikit kemudian kita tutup. Enggak ada. Ada? Kalau ada yang bertanya? Iya, silakan. Kata Muhammad? Muhammad. Kenapa itu? Iya. Kata Muhammad, apakah itu bahasa Arab? Jawabannya bahasa Arab. Dan itu ada asal usulnya, Hammada yuhammidu. Muhammadun, dipuji artinya. Jadi atau banyak dipuji artinya. Itu bahasa Arab. Ada memang nama-nama nabi yang tidak bahasa Arab seperti Ibrahim, ya. Itu bukan bahasa Arab tetapi dijadikan sebagai Arab dan diabadikan oleh Allah dalam Al-Qur'an menjadi bahasa Arab. Ya. Jadi ada memang nama-nama nabi yang bukan bahasa Arab tetapi dibakukan menjadi bahasa Arab dalam Al-Qur'an seperti Nabi Ibrahim. Siapa lagi? Ismail, ya. Dan yang semisalnya. Adapun yang lain rata-rata masih bahasa Arab. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sekarang apa hukumnya kita menamai anak dengan bahasa Arab? Boleh nggak kira-kira? Apa hukumnya kita menamai anak kita dengan bahasa Arab?
Apa jawabnya kira-kira? Wajib atau sunnah atau mubah atau makruh atau haram gitu? Kira-kira. Kalau haram enggak mungkin ya. Apa kira-kira? Hah? Jawabannya kalau pertanyaannya berbahasa Arab ya boleh-boleh saja. Cuman kadang-kadang keliru gitu loh. Masa karena bahasa Arab anak dinamai Siratal Mustaqim? Nah, kan bahasa Arab juga. Ya kan? Saking semangatnya diambilkan ayat yang paling dia gemari, Siratal Mustaqim. Jadi kita lihat kalau memang maknanya bagus sesuai dengan syariat maka itu adalah termasuk yang istimewa, ya. Tapi kalau hal-hal yang sifatnya itu mubah maka ini juga diperbolehkan. Jadi para ulama memberikan urutan, memberi nama itu yang paling baik adalah nama yang ada kalimat abdu. Itu yang paling bagus. Digandengkan dengan salah satu nama Allah. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Haq dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, nama para nabi. Kemudian nama orang-orang saleh. Ya. Dalam Quran ada nama orang saleh yang bukan nabi, siapa? Luqman. Siapa lagi? Talut. Kemudian juga nama para sahabat nabi. Silahkan, banyak sekali. Kemudian nama-nama orang-orang yang yaitu berjasa buat Islam yang nyata, yang jelas. Ya. Selama maknanya adalah baik, silakan. Kemudian yang lainnya bebas, artinya mubah. Jadi nama berbahasa Arab atau berbahasa Indonesia yang jelas maknanya tidak boleh menyimpang dari aturan syariat. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Satu lagi yang terakhir mungkin. Ya. Harus bahasa Arab? Tidak harus. Mempelajari bahasa Arab. Bahasa Arab. Iya. Iya. Iya, bagus. Pertanyaan bagus ini. Tadi dikatakan di alam kubur pakai bahasa Arab. Di surga pun pakai bahasa Arab. Nah, sekarang nanti kalau kita masuk surga, mudah-mudahan ya, kita semua masuk surga, apakah otomatis kita bisa bahasa Arab? Jawabannya pasti bisa. Kalau masuk surga. Sekarang masalahnya masuk surga dulu. Ya. Kalau sudah masuk surga, pastilah kita ingin bicara, ya kan? Maka Allah mengatakan lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Orang-orang yang masuk surga maka mereka mendapatkan apa yang mereka kehendaki. Kalau antum mau bicara ya bicara langsung bisa, pasti. Karena itu adalah ganjaran orang di surga. Waladaina mazid, dan akan dapat tambahan yaitu melihat kepada Allah Subhanahu wa taala kenikmatan yang paling tinggi. Nah, sekarang ini yang di surga jelas ya, pasti bisa. Yang penting masuk surga dulu. Sekarang bagaimana kalau di alam kubur? Nah, apakah kita bisa menjawab meskipun kita tidak bisa bahasa Arab? Jawabannya bergantung kepada iman dan amal. Ya, bergantung kepada iman dan amal. Kalau kita beriman dan beramal baik, maka kita bisa menjawab dengan lancar meskipun kita tidak pernah berbahasa Arab atau tidak pernah belajar bahasa Arab. Pasti dilancarkan oleh Allah. Tetapi kalau orang-orang yang tidak beriman atau ragu-ragu, disebutkan oleh Rasulullah ketika ditanya man rabbuka wa madinuka wa man nabiyuka, ya fayaqulu ha ha. Dia tidak bisa mengatakan kecuali ha ha. Sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Aku hanya dengar-dengar orang bicara, aku ikuti. Ya, jadi ikut-ikutan saja. Inilah orang yang diadab dalam kubur karena tidak bisa menjawab fitnatul kubur. Tapi kalau kita beriman dan beramal baik, maka kita akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjawabnya. Oleh karena itu, ketika Rasulullah menguburkan mayat sahabatnya, ya, maka Rasulullah berpesan sebelum pergi, sebelum meninggalkan kuburan. Apa pesannya Rasulullah? Ada yang ingat? Hah? Apa pesannya Rasulullah ketika menguburkan mayat sebelum pulang? Ya, istaghfiru li akhikum wasallallahu lahu tatsbit. Mintakan ampunan kepada Allah buat saudara kalian yang dikubur ini, dan mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala tatsbit, yaitu kebenaran, ketetapan dalam menjawab
pertanyaan di alam kubur. Jadi kita mintakan saudara kita supaya diampuni oleh Allah nanti, dan ketika menjawab pertanyaan di kuburan itu dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hampir mirip dengan masalah-masalah yang sifatnya itu berkaitan dengan kejadian di hari akhir. Itu nanti ada yang namanya sirat. Sirat ini digambarkan dalam hadis yang sahih, itu jalan yang sangat tipis, kecil, ya, tajam, mudah menggelincirkan. Kemudian kanan kirinya ada pengait-pengaitnya. Nah, para ulama mengatakan di sini tidak perlu kita latihan sirkus, tidak perlu. Karena apa? Kemudian melewat itu bergantung dengan iman dan amal. Ada yang lewat seperti kilat, ada yang lewat seperti apa? Kuda berlari, ada yang lewat seperti angin, ada yang lewat seperti orang berjalan biasa, ada yang merangkak, ada orang yang berjalan dengan tubuhnya apa itu? Ngesot. Ada yang jatuh ke neraka. Seperti itu. Jadi ini tidak sama dengan kaitannya dengan dunia. Yang penting beriman dan beramal. Adapun masalah belajar bahasa Arab ini fadilah yang lain. Ya. Ini fadilah yang lain, bukan masalah kita ini, tetapi belajar bahasa Arab itu dianjurkan dalam Islam untuk lebih mudah memahami Al-Qur'anul Karim. Ibnu Taimiyah mengatakan tidak mungkin kita memahami Al-Qur'an kecuali dengan mempelajari bahasa Arab. Karena Al-Qur'an isinya adalah bahasa Arab. Makanya enak kalau kita bisa bahasa Arab, itu kita tidak mudah ditipu orang. Ketika ceramah kadang-kadang dibumbu-bumbui, tapi ternyata adalah salah, karangan-karangan. Kalau kita mengerti bahasa Arab, oh ini bukan hadis, oh ini bukan ayat, oh ini tambahan, sehingga kita lebih bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Mudah-mudahan ini yang bisa kita sampaikan pertemuan pertama kita kali ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah berupa ilmu yang bermanfaat, pemahaman yang benar, sehingga kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.